tentang LK. Kalau LK3 kita perpanjang sampai tanggal 5 hari Jumat jam 12 malam. Ya, kita perpanjang batas uploadnya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi tidak perlu mengkhawatirkan masalah nilai, yang penting diikuti sesuai dengan aturan yang berlaku, itu aja. Ya. Karena kalau Bapak Ibu sudah mengikuti sesuai aturan, insya Allah. Ya. Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke materinya ya. Kita mulai dari yang kita ulang dulu yang kemarin untuk GUI-nya ya. Kita buka dulu di lembar kerjanya ya. Lembar kerja. Sudah kelihatan? Belum? Belum, Bu, belum. Ya, oke. Sebentar ya, sabar ya. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Bapak Ibu tolong di-mute dulu ya. Nah, Bapak Ibu ya, kemarin contoh yang CLI itu seperti itu, gitu ya. Nah, sambil kita coba lihat, kita buka juga PowerPoint-nya ya. Untuk yang konstruktor, sebenarnya penekanannya pada konstruktor. Kita ulang tentang penggunaan konstruktor sebenarnya ya. Kenapa kita perlu ulang? Karena Bapak Ibu, jadi konstruktor itu bisa dipakai, bisa enggak di dalam sebuah program yang akan kita bikin gitu. Nah, tapi kita lihat bedanya kalau pakai konstruktor gimana, kalau enggak gimana ya. PowerPoint-nya udah kelihatan belum? PowerPoint. PowerPoint-nya belum? Belum kelihatan, Bu. Belum kelihatan. Bentar ya. Udah kelihatan? Udah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu ya, saya ulang sedikit dulu. Ini tentang konstruktor yang kemarin ya, karena akan ada juga di di materi nanti untuk yang tes akhir ya. Jadi Bapak Ibu, konstruktor itu adalah inisialisasi nilai terhadap atribut yang ada di kelas gitu ya. Contohnya kita punya kelas karyawan nih ya. Kita punya kelas karyawan, dia punya string ID, nama, divisi, double gaji, ini namanya apa? Kemarin instan variabel ya. Nah, untuk memberi nilai kepada setiap variabel ini, kita bisa bikin yang namanya konstruktor. Nah, karyawan ID K001, nama, budi, divisi, produksi, gaji 7.750.000. Nah, ini disebut konstruktor ya. Nah, konstruktor ini kalau di CLI, nah itu ya pasti akan dipakai. Tapi kalau di GUI boleh dipakai, boleh enggak, gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau di GUI kita nggak bikin konstruktor, sama si GUI-nya itu dibikinin. Jadi otomatis. Nah, ini makanya nih ya. Jika kita tidak mendefinisikan konstruktor pada kelas yang kita buat, maka otomatis Java akan membuatkannya. Nah, itu khusus untuk yang GUI. Tapi kalau untuk CLI, ya kita mau nggak mau bikin konstruktor. Tuh. Nah, makanya di GUI kita bisa pakai konstruktor, bisa enggak. Tuh. Nah, ini penekanannya untuk yang konstruktor. Ya, karena kemarin Pak Doni ya yang bertanya tuh di kelas B tentang konstruktor. Ya, jadi itu. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu paham ya. Konstruktor kalau di GUI bisa dibikin, bisa enggak. Tuh. Tapi kalau di CLI ya pasti dibikin. Contohnya seperti ini. Jadi konstruktor itu isi nilai-nilai dari setiap variabelnya. Jadi misalkan nama karyawannya Budi, gitu ya. Maka itulah isi dari konstruktornya. Nah, ya. Jadi sekarang kita akan bikin yang GUI kemarin, gitu ya. Nah, kemarin masih error kan. Kalau kebetulan di kelas A kan sudah, ya. Yang di kelas B kan kemarin masih error. Jadi kita ulang untuk yang pembuatan di GUI dulu. Contoh kelas di menggunakan GUI ya. Nah, sudah kelihatan netbin-nya? Netbin-nya udah kelihatan? Belum, Bu, baru viewing. Belum, Bu. Masih abu-abu. Masih abu-abu. Oke. Sudah kelihatan belum? Sudah. Nah ya. Nah ya. Jadi
kita akan bikin itu seperti yang ini. Kemarin itu kan udah jadi ya, tapi kita ulang ini karena berdasarkan permintaan dari beberapa teman-teman ya. Ini kan satu form ya, satu form terdiri dari banyak project. Nah, kita mau buat yang ini kan ya. Nah, kita masukkan begini, lalu gaji karyawannya berapa, nanti kita proses, dia akan muncul di sini, kalau yang proses 2 muncul di message box, gitu ya. Nah, kita akan ulang contoh pembuatan yang ini, ya. Tuh. Jadi, supaya kita bisa memahami. Kadang kita butuh pakai konstruktor, kadang enggak. Nah, kita mulai, kita bikin project baru dulu ya. Ini namanya, silakan aja. Nah, karena kita pakai form, Bapak Ibu, maka kita bikin main class. Sebenarnya sih yang namanya main class itu atau kelas utama bisa kita bikin sendiri. Tetapi kalau kita checklist begini akan memudahkan kita karena dibikinin sama si Javanya daripada kita bikin sendiri string ARG kayak gitu kan daripada kita bikin ya kan lumayan. Nah, lebih baik kita checklist nanti dibikinin sendiri sama si Javanya gitu. Bukan berarti ini harus selalu di checklist, enggak gitu ya. Ini memudahkan kita saja bahwa nanti dia membentuk kelas utama. Karena kelas utama itulah yang akan dijalankan pertama kali saat kita menjalankan project. Nah, itu dulu ya. Bapak Ibu perlu diingat-ingat bahwa nama kelas utama itu sama dengan nama file. Jadi nanti kalau di soal proses ada nama filenya misalkan karyawan.java, maka itulah nama kelasnya, karyawan.java. Gitu ya, bisa dipahami ya? Oke. Nah, berikutnya, ini kita kasih namanya, ya biarkan saja itulah ya. Finish. Nah, lalu kita akan buat formnya. Ya. Nah, kita buat form. Ya, yang ini. Nah, maka ini kelas utamanya udah dibikinin. Nah, terus kita bikin form. Seperti biasa ya, new JFrame form. Ya. Nah, kalau sudah kita kasih nama aja form 1. Nah, ini kita menggunakan banyak form dalam satu project ya. Jadi Bapak Ibu yang kemarin belum mengikuti ini kita ulang dulu. Ya. Nah, tahu Bapak Ibu yang kemarin ada yang belum masuk kan? Dulu Bapak Ibu. Tolong di-mute. Ya. Ini boleh kita buat klik kanan edit. Ya. Ini kita kasih covernya dulu. Jadi Bapak Ibu yang form pertama itu adalah cover untuk tugas LK sesi 3 ya. Sesi 3 judulnya adalah instruksi dasar kelas dan operator ya. Nah ya. Nah, jadi begini. Lalu Bapak Ibu bisa atur di propertiesnya. Silakan kalau mau diperbesar ini ya fontnya kasih bold begitu. Lalu ini di sini besar. Ini kalau mau warna tulisannya apa, ini di foreground ya, misalnya warna tulisannya mau merah, ya, dia jadi merah tulisannya, terserah Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa diatur, ya. Nah, seperti itu. Teksnya jadi ini ya. Tadi apa? Instruksi dasar kelas dan operator. Ya, oke. Nah, ini tinggal kita perbesar. Ya, nanti ini kita upload di mana namanya? Di YouTube. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu ini dia mau selalu berada di tengah, maka bisa pilih yang namanya horizontal alignment-nya dipilih center. Nanti dia ini mau ditarik-tarik juga tetap aja di tengah. Ya. Nah, kalau sudah, kita kasih nama Bapak Ibu. Kenapa? Karena berdasarkan evaluasi kami terhadap LK-LK yang sebelumnya, kadang Bapak Ibu di LK2 udah coding, fotonya masih foto temennya. Terus namanya masih nama temennya. Jadi ya,
Bapak Ibu, ini supaya apa namanya? Supaya kita sama-sama coding untuk yang nama boleh diganti dengan nama Bapak Ibu ya. Tuh, dah. Lalu kita buat tombol next. Ini ya, tombol next. Nah, itu ya. Nah, gitu ya. Itu Bapak Ibu. Nah, terus kalau misalkan tombolnya mau diwarnain, boleh silakan ada di propertiesnya ya. Ya, kemarin. Besok diupload. Nanti diupload, Pak. Nah, ini mau diwarnain ya. Nih, apa namanya? Di background. Warna tombolnya mau warna apa? Warna hijau misalkan. Tuh, ya. Jadi dia jadi hijau. Nah, hijaunya kelihatannya pas dijalanin ya. Mau dikasih icon. Boleh. Misalkan nanti di sini ada gambarnya, boleh ya. Nah, caranya kalau mau tombolnya mau dikasih icon, kita bisa ini dulu, copy dulu. Ini aja lah saya copy ya. Ya, copy dulu gambar ikonnya. Nah, lalu kita pilih di sini properties. Nah, ini ada icon. Tuh, ya. Jadi tinggal select. Tuh, gambar icon JPG. Misalkan gambar ini. Nanti dia ada begitunya tuh. Ya, ini namanya bunga-bunga program. Apa dibikin bagus gitu ya. Ada warna-warna, warna-warni. Nah, udah tuh. Jadi ini, lalu Bapak Ibu kita bikin yang form 2 ya. Yang form 2 itu nanti yang ini isinya. Yang contoh kelas menggunakan GUI ini yang ada di lembar kerja. Kan dipisah. CLI project sendiri, GUI satu project terdiri dari banyak form ya. Nah, ini. Nih, ya, yang kelas GUI ini. Kemarin kita yang belum kain ya. Tuh, kita mengulang yang ini dulu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, baru kita desain dulu. Ya, masih kelihatan adminnya? Masih kelihatan? Masih ya? Nah, kita buat lagi form 2. Di kanan, new, JFrame form. Ya, nah, kita bikin form 2. Gitu. Nah, finish. Nah, lalu berikutnya, Bapak Ibu bikin desain formnya. Desain formnya ini kan program kelas GUI 1 misalkan ya. Nah, diatur-atur, diperbesar propertiesnya silakan. Tuh ya. Nah, apa-apa santai. Nah ya, sudah gitu nanti kita iya diupload ke YouTube Pak, tenang aja. Nanti diupload ya. Cuma kami butuh waktu untuk ini, untuk apa namanya? Mengconvert ya. Nah, sudah gitu kita sesuaikan desainnya kan dengan yang ini ya. Tuh. Kita sesuaikan desainnya, ID, nama, gaji. Nah, kita ambil dulu. ID. Terus nama. Ya, terus gaji. Nah, gitu ya. Terus kita punya text field ya. Text field-nya tarik, masukin lagi text field, masukin lagi text field ya. Nah, kalau sudah kita tambahkan label lagi ya.
ini di label 5 untuk gaji, untuk menampilkan ID, nama, gaji, lalu yang di label 6 untuk menampilkan zakat, ya. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal tambahkan tombol proses 1 dan proses 2. Proses 1, ya. Proses 1, lalu kita coba tambah button lagi. Proses 2, ya. Nah, itu. Nah, kalau sudah ini, maka ini Bapak Ibu, ini boleh dihapus-hapusin, ya, biar bagus nggak kelihatan. Tinggal edit text, delete, ya. Klik kanan edit text, delete, ya, gitu. Nah, kalau sudah, ini Bapak Ibu, kita kan mau menampilkan form 2 ini dari form 1, diklik next, ya. Nah, maka kita buat dulu di form 1-nya, ini selesai nih, desain untuk form 2, beres desainnya, ya. Sekarang kita masuk lagi ke form 1, kita mau klik tombol next, maka muncul yang form 2, ya. Maka sekarang Bapak Ibu, kita klik 2 kali di tombol next, ya. Nah, terus Bapak Ibu bikin menampilkan form-nya. Form 2. Lamun pabrik itu biasanya kerja di rehab biasanya. 2. Kalau nggak salah Akhirnya proses dulu, terus rehab. Tapi kan tidak rehab. Tolong di mute, Bapak Ibu, mute-nya di mute, mute-nya di mic-nya di mute. Ya, Bapak Ibu tolong mic-nya di mute. Form 2 sama dengan kok form 2. Ya, form 2 ya benar. Form 2. Oh, sebentar ya, saya bikin ininya dulu. Kita panggil dulu. Di sini kelas utamanya form 1 sama dengan form 1 titik set 1 titik sama 1 titik set visible 1 titik muncul set visible, ya. Ya, nah maka ini nanti begitu dijalanin si utamanya akan menjalankan form 1, ya. Nah, terus di form 1-nya baru di tombol next-nya ini kita akan menampilkan form 2, ya. Nah, maka nanti seperti ini, ya. Kita akan menampilkan di form 2-nya. Nah, maka kita bikin, ya. Saya copy aja cepat. Ya. Nah, jadi ini form 2 sih nggak mau di ini. Form 2 titik
set visible ya. Lalu karena kita mau nampilkan form 2, maka si form 1-nya langsung nutup. Nah, maka pakai reset word namanya this ya. This ini maksudnya form 1 karena ini berada di form 1 tuh ya. Maka this-nya kita bisa buat this post. Gitu ya. Ctrl S gitu. Biasain Ctrl S. Nah, maka ketika kita jalankan project-nya ya, kita jalanin project-nya nih. Ini. Nah, nih. Nah, yang tadi ya, tuh tombolnya udah warnanya udah berwarna-warni. Nah, udah ada gambarnya, titik klik next. Maka akan muncul yang form 2. Ini di form 1. Oh, kebanyakan. Bentar, saya tutup dulu semua ya. Form 1. Form 2. Oh, nggak masalah. Nggak masalah. Ya, saya buat lagi di sini. Form 2 sama dengan new form 2. Ya. Lalu 2 titik set visible ya. Nah, gitu. Oke. Ya, maka ini kalau kita kita run ya, coba yang ini dulu ya. Nah, ini ya, kita run file, ini hasilnya untuk yang form 2-nya ya. Nah, lalu nanti kita jalankan dari sini. Nah, muncul yang form 2-nya, gitu ya. Nah, itu untuk jalannya program. Nah, setelah itu kita masuk ke form 2, kita desain lagi. Ya. Kita klik desain lagi. Nah, kita akan mulai memproses ini. Ya, tujuan kita adalah kita memasukkan ID di sini, lalu muncul di klik proses 1 muncul di label 5. Nah, ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau hanya untuk memunculkan kita input dari ID di sini, ya, bentar saya jalanin dulu nih. Ini maksudnya program yang kedua ini kan gini. Ya, kita mau input di sini. Nah, begitu klik proses 1 muncul nih di JLabel 5 ya, ID, nama sama gajinya. Nah, sebenarnya kalau hanya untuk bikin begitu saja ya, kita bisa dengan cara yang mudah saja ya. Seperti ini. Ya, di sini. Jadi, kita buat kan menampilkannya di JLabel 5 ya. Nah, ini pakai namanya set text. Ya, set text. Lalu, nah, ini adalah kita pakai ID karyawan. 2. Nah, kita pakai tanda plus begitu ya. Nah, lalu apa yang mau ditampilkannya? Yang berdasarkan isian dari field 1 tadi kan, ya. Jadi ini pakai J text field 1 titik get text. Ya. Nah, kita hanya mengambilnya saja. Nah, sebenarnya dengan begini saja ini udah bisa, Bapak Ibu. Ya, dengan begini saja ini udah bisa. Nah, coba kalau kita jalankan, maka kita isi ini 001, kita klik proses, ya, maka dia sudah muncul.
namanya apa? Text field 1. Label 5. Nah, dengan begini saja dia sudah bisa muncul di JLabel 5-nya ya. Artinya kita nggak perlu bikin yang namanya konstruktor tadi gitu loh ya. Nah, ini dengan begini saja. Ya, bisa JLabel bisa dibuat di baris kedua bisa ya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Nih, kita bisa buat dengan begini saja nih, pakai set text. Nah, lalu ID karyawannya kita masukkan, kita ambil isi dari JText field 1 gitu ya. Nah, dia akan masuk ke sini ke dalam label 5-nya. Jadi cukup mengambil getText yang ada di ID 1 masuk ke sini. Ke label 5, di label 5-nya di set text gitu ya. Nah, sebenarnya gitu. Gampangnya itu begini ya, gampangnya seperti ini. Tetapi kita mau itu ya, kita maunya supaya kelihatan bentuk kelasnya, maka kita buat nah, maka kita buat Bentar, saya nyalakan dulu. Nah, jadi karena kita ingin kelihatan penggunaan konstruktor dari kelas karyawan, maka kita buat di sini kelas karyawannya, ya. Nah, sehingga Bapak Ibu, kita buat nih di sini kelas karyawan seperti yang ada di dalam LK ya. Nah, nanti Bapak Ibu ikuti yang di sini, yang di dalam LK ya. Nah, nanti Bapak Ibu bikin di sininya kelas karyawan. Nanti di sininya tinggal bikin ini kelas karyawan. Extend ke form 2 ya. Jadi dia tinggal bikin. Lalu Bapak Ibu lakukan hal yang sama seperti yang ada di LK ini. Nih, ya. Ini adalah untuk bikin instan variabel, lalu yang ini adalah namanya double hitung jakat, ini adalah non void-nya, ya. Nah, biar cepat ya. Biar cepat karena ini sudah kita lakukan kemarin, ya. Saya copy aja dari yang sudah ada ya. Saya buka dulu project-nya. Ya. Nah, seperti ini. Kita sudah punya form 2 ya. Nah, jadi kita buat kelas karyawan, ini ya nanti string ID ini sebenarnya yang sudah ada di dalam LK. Nah, ini adalah instan variabelnya, lalu yang ini adalah metode non void ya. Nah, metode non void di sini ini menggunakan ada perhitungan nilai ya, sehingga dia mengembalikan nilai ini, hitam jakat. Nah, itu ya, Bapak Ibu ya. Ya, jadi gitu. Sehingga nanti begitu kita sudah buat ini, kita sudah buat konstruktor di sini, nanti kita tinggal panggil ya. Kita tinggal panggil di button satunya. Ya. Jadi nih. Extend ini menandakan turunan. Ya, ini turunan, kalau yang ininya konstruktornya. Gitu. Ini metode non void. Nah, yang ininya konstruktornya. Nih, string ID, string nama, ini konstruktornya. Gitu. Kenapa kita pakai konstruktor? Supaya kelihatan penggunaan kelas karyawan, metode non void-nya sama konstruktornya. Sebenarnya seperti yang tadi itu loh. Kita bikin begini aja kan udah bisa nih. Tanpa harus bikin konstruktor. Ya. Kita masukkan saja get text dari JText field. Tapi kita pakai konstruktor yang ini supaya kelihatan penggunaan kelasnya gitu ya. Extend ini adalah tandanya inheritance atau turunan. Artinya
kelas karyawan ini dia turunan dari form 2, di mana semua atribut sama metode yang ada di form 2 bisa dipanggil di karyawan. Nah, ini buktinya. Nih, ya. TXT ID ini kan adanya di form 2. Dia bisa di get text di kelas karyawan, gitu, ya. Nah, itu namanya konstruktor. Nah, kalau kita sudah bikin konstruktornya itu, ya, lalu maka kita mau membuat yang proses 1. Nah, yang proses 1 itu menampilkan di label, kan, di JLabel 5 dan 6. Nanti JLabelnya, nah ini set text, tinggal panggil dari karyawan 1-nya. Karyawan 1 ini adalah, nih, objeknya ya. Kita buat objeknya seperti ini, lalu kita panggil, nah baru khusus untuk gaji, karena gaji itu ini ya konversi tipe data, nah maka kita pakai toString gitu ya. Nah, itu untuk yang nih, untuk proses 1 yang menampilkan di JLabel 2 ya. Nah, kalau yang proses 2 menampilkannya ini proses 2 ini menampilkan di message dialog ya. Menampilkan di message dialog, maka kita tinggal bikin ini sama kayak tadi, yang atas tinggal copy ini ya, yang ini tinggal kita copy. Nah, karena kita harus membuat dulu objek karyawan 1. Nah, tinggal dipanggil pakai JOptionPan. JOptionPan itu di show message dialog ya. Nah, sehingga begitu kita jalankan projectnya ya, project yang ini ya. Nah, maka kita masukkan ini nama karyawan. Klik proses 1, dia akan muncul di label. Klik proses 2, dia akan muncul di message box ya. Nah, ini. Itu Bapak Ibu untuk yang penggunaan contoh kelas GUI-nya. Mau pertanyaan enggak? Jadi itu sebenarnya kalau Bapak Ibu mau nggak pakai konstruktor juga nggak masalah sebenarnya. Cuman untuk contoh yang ini kita pakai konstruktor supaya kelihatan. Oh, ini konstruktornya. Gitu ya. Nah, itu untuk GUI yang CLI. Gitu ya. Nah, terus Bapak Ibu, misalkan gini. Bapak Ibu sudah bikin form seperti ini ya. Nah, misalnya ini form ini saya hapus dulu ya. Yang form 2 di Java Application 25 saya hapus ya. Cara menghapus tinggal tekan delete di formnya, lalu pilih safety delete ini checklist, refactor aja ya. Oh, sebentar. Oh, dia karena berhubungan ya, jadi nggak mau dihapus. Ya. Nah, kalau muncul gitu langsung refaktor aja, nanti dia hapus. Misalkan gini Bapak Ibu, saya sudah bikin form 2 di project application 24 ya. Nah, form 2 ini isinya kan seperti yang ini ya. Nah, ya. Yang form 2 ini kan isinya seperti ini ya. Nah, ini mau saya pindahkan ke project Java Application 25 gitu ya. Artinya di Java Application 25 ini saya butuh satu form yang isinya sama persis dengan form 2. Maka caranya dengan mudah saja kita bisa lakukan namanya refaktor ya. Jadi kita bisa mengcopy form yang ada di project lain ke sebuah menjadi form di project yang satunya. Contoh ini, form 2 di project 24 mau dipindahkan ke project 25. Nah, maka caranya Bapak Ibu buka dulu project yang mau dikopinya, yaitu misalkan ini Java Application 24 sama project yang akan dikopi, misalkan ke Java Application 25. Nah, cara di form 2-nya ini kita refaktor ya. Kita klik kanan di form 2-nya, lalu refaktor ya. Nah, lalu kita copy. Nah, kita copy. Nah, kopinya mau dipindahin ke mana nih? Gitu, ke Java Application 25 ya. Nah, mau dikasih nama apa? Misalkan kasih nama form 2 gitu. Ya, berada di package-nya otomatis package Java Application 25. Nah, udah tinggal refaktor ya. Kita tunggu. Nah, maka
form 2 ini dia akan menghasilkan sama persis dengan form 2 yang ada di sini. Gitu caranya. Jadi ini kalau misalkan untuk LK3 Bapak Ibu udah bikin nih satu project satu form, satu project satu form. Mau dijadikan satu project terdiri dari banyak form, Bapak Ibu tinggal copy itu. Form yang ada di project lain itu masukin ke project barunya. Nah, caranya seperti ini. Gitu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Ada pertanyaan dulu enggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Nanya, Ya, silakan. ini Bu, kalau gimana sih caranya supaya kalau kita ngedesain komponen di atas form itu bebas gitu. Jadi maksudnya kemarin saya nyoba itu kadang kalau kita ngegeser satu komponen yang lainnya ikut. Maksudnya? Jadi Ikut. misalnya yang komponen yang lainnya itu ikut ngegeser gitu. Oh, misalkan ini saya geser, itu ikonnya ini enggak. Bapak milih layoutnya apa? Gitu. Kalau Bapak, Free di sini. kalau free itu Pak kan free itu suka-suka kita, ya. Nah, kalau free itu suka-suka kita, jadi dia ini Pak, biar enak kan ada kayak penggarisnya gitu ya. Nah, kayak penggarisnya gitu untuk meletakkan formnya seperti ini, gitu. Untuk meletakkan komponen ya. Nah, jadi ada penggaris gini tuh Pak, kayak apa sih namanya? Kayak ngasih tahu nih lurusannya di mana. Nah, itu gitu loh. Ya, itunya apa namanya digunakan. Nanti dia akan garis sendiri. Nah, karena ini kita pakai free design, kalau misalkan kita udah naruh itu biar kelihatan lagi yang lainnya, lepasin dulu, klik di sini di luar formnya supaya kelihatan semua. Karena kalau kita klik lagi sini, nanti yang kata Bapak tadi geser-geser ini sendiri gitu. Karena ini free design itu kan apa namanya layoutnya ya suka-suka kita gitu. Namanya juga free ya. Jadi kalau udah masukin ini tarik dulu ke sini, baru narik lagi yang lain. Jadi dia nanti ada ininya sendiri. Gitu. Baru dia bebasin lagi, tarik lagi yang lain. Nah, nanti dia ada penggarisnya ikutin. Nanti dia lurusan mana, tarik lagi. Nah, begitu ini mau digeser-geser dia nggak akan ngikut. Tuh. Yang lain nggak akan ikut, cuman mau lurusinnya ada penggarisnya. Misalkan ini melurus ini. Nah, gitu seperti itu, Pak. Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Ingin tanyakan? Ada lagi nggak? Ya. Nah, Bapak Ibu, nanti di setiap sesi akan ada apa namanya? Penambahan komponen baru lagi, gitu ya. Nah, untuk yang GUI ini silakan Bapak Ibu untuk yang video diupload di YouTube bisa lihat yang kelas A ya, kemarin kita nanti kita upload. Nah, lalu sama yang hari ini kita upload ya. Kalau masih ada yang masih bingung cara membuat yang ini gitu ya. Atau bisa diikuti yang langkah-langkah yang ada di dalam lembar kerja ya. Nah, itu untuk penggunaan kelas di GUI. Jadi intinya Bapak Ibu, yang konstruktor yang ini, nah konstruktor yang ini boleh Bapak Ibu pakai, boleh enggak? Ya, konstruktor yang ini tadi. Nah, ini. Konstruktor yang ini boleh Bapak Ibu pakai, boleh enggak? Ya, karena kalau hanya tujuan dari program yang di form 2 ini itu hanya kita ingin menampilkan bahwa ya kalau secara tujuan ya kita hanya ingin menampilkan, kita input di sini ya, kita input di sini, kita klik proses, dia akan tampil di JLabel 5. Nah, artinya hanya kita mengambil isi dari atau get text dari text field 1 tampil di JLabel 5 pakai set text. Sebenarnya itu aja ya. Jadi Bapak Ibu ini kalau ada menginput di text field lalu menampilkan di JLabel, itu tinggal get text yang di text field lalu set text yang di JLabel. Nah, itu sebenarnya intinya itu ya dari yang ini. Sehingga tadi kalaupun ini nggak pakai apa namanya konstruktor ya, bisa saja ya, tinggal kita misalkan ya, tinggal kita bikin seperti ini
Nih, ya. Nah, ini saya gini dulu ya. Kita tinggal bikin ya. Kita tinggal bikin begini. Kita pakai J label 5. Set text. Ya. Lalu kita buat begini. ID karyawan. Nah, ini pakai txt id get text. Ya. Nah, gitu aja juga udah bisa gitu loh, ya. Nah, ini gini aja udah bisa. Gitu, ya. Nah, sehingga kalau ini kita jalanin si ininya ya. Nah, maka dia akan muncul di J label 5. Nah, tapi ininya di ini yang dulu. Apa namanya kalau nggak make ini ya, kalau nggak make kelas karyawan ini, nggak make ini, nah maka ininya dihilangin dulu nih, ya. Kalau mau pakai ini, kalau mau pakai set text saja. Itu Bapak Ibu bisa dipahami maksudnya? Bisa dipahami nggak? Ya. Jadi sebenarnya dengan menggunakan instruksi ini saja itu sudah bisa tanpa menggunakan kelas karyawan ini. Gitu. Tapi kita mau melihat penggunaan kelas karyawan konstruktor, ya. Nah, maka kita gunakan ini. Walaupun ini nggak dipakai, ya, ini dihapus itu nggak masalah, gitu. Ya, tapi caranya kalau ini dihapus, Bapak Ibu gunakan perintah yang ini. Nah, set text-nya, txt id-nya yang diambil, gitu ya. Kan beda dengan ini. Beda dengan kalau kita pakai konstruktor, kan begini. Nih, jadinya begini. Tuh. Ya, yang kita panggil adalah objeknya karyawan 1.id, di mana id itu yang ini didefinisikan di sini. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, itu untuk yang penggunaan kelas di GUI ya. Oh ya, satu lagi nih. Lupa. Ini Bapak Ibu supaya mudah ya, setiap text field, setiap label, setiap button ini bisa kita kasih nama variabel. Caranya tinggal klik kanan change variable name. Biar mudah ya. Jadi misalkan gini. Contoh nih ya, saya masukin lagi text field di sini ya. Nah, kalau ya, kalau yang aslinya kan dia text field 1 kan suka susah kita begitu di codingnya kan ya, kepanjangan namanya. Kita ganti aja misalkan dari txt alamat misalnya gitu ya. Nah, maka nanti manggilnya jadi txt alamat. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, tuh. Ada lagi yang ingin tanyakan sebelum kita masuk ke operator? Kalau Bu, nggak ada, ya, ada. ya. Gini Bu, kalau yang CLI itu kalau di jar-nya itu kita jalankan jar-nya memang tidak tampil ya. Kalau kita jalankan di file jar untuk yang kita coding pakai CLI. Coding yang pakai CLI, file jar-nya. Ya. Dijalankan tidak ada muncul hasil Iya, gitu. iya itu harus dari CMD Pak. Kalau kan CLI itu konsol Pak. Nah konsolnya di Java itu kan muncul di sini outputnya gitu ya. Nih di sininya kan. Iya. Nah kalau Iya. kalau mau di jar-nya itu pakai ini, pakai apa namanya? Pakai CMD gitu. Ya. Oh gitu. Pakai CMD. Iya, karena saya jalankan file jar-nya itu tidak ada hasilnya sama sekali kelihatan. Tapi kalau yang GUI ada hasil muncul. Iya. Keren. Karena kan sebenarnya apa namanya yang file .build and clean and build project ya untuk CLI kan dia kalau misalnya kita running projectnya dia akan jalan di sini Pak di konsolnya ya. Nah CLI itu kan konsol. Nah makanya si jar-nya nggak bisa jalan. Kalau mau jalanin jar-nya harus pakai CMD, pakai yang Java kayak model dulu gitu. Nah makanya sekarang CLI udah mulai ditinggalin Pak. Sudah Oh iya. sangat jarang dipakai gitu ya.
Ya, makasih Bu Dewi, makasih. Ada lagi, silakan. Sebelum kita masuk operator. Apa ini pertanyaannya? Implement masuk inheritance. Yang mana ya? Tanda-tanda inheritance itu diantaranya ini Bapak Ibu pakai extend ya, tanda-tandanya inheritance ya. Lebih jauh tentang penerapan inheritance polymorphism di sesi 5 ntar ya. Bagaimana penerapan inheritance lebih jauhnya di sesi 5. Nah, cuman sudah kita perkenalkan diantaranya ini, yang ini tadi ya. Extend ini artinya dia inheritance dari form 2. Jadi semua atribut sama metode yang di form 2 bisa dipanggil di kelas karyawan. Kelas karyawan ini adalah anak dari form 2. Kelas form 2. Karena setiap form itu dia membentuk kelas. Nah, itu Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita masuk ke operator. Nggak ada? Saya masuk ke operator. Mau nanya, Bu. Masih ada yang mau Saya mau tanyakan? nanya, Bu. Silakan. Lukman. Nah, Tadi saya silakan. coba copy file dari satu project ke project yang lain. Oh, yang faktor. Iya, yang faktor. Nah, tadi saya copy memang Mohon yang ada. Pak Lukman. Pak Lukman sebentar, ini nggak kedengeran. Tolong yang lain di-mute dulu ya. Tolong yang lain di-mute dulu, Bapak Ibu. Biar kedengeran. Nah, sekarang kedengaran, Bu? Sebentar Pak, masih ada yang belum di-mute. Nggak kedengeran Bapak bicara ininya. Ya silakan Pak, diulang. Enggak. Ya, tadi saya coba, kebetulan kan sambil dicoba, Bu ya. Ya. Tadi saya coba refaktor dari project satu ke project yang lain. Tapi pas saya copy, saya jalankan programnya, yang awalnya ada tombolnya itu aktif, ketika saya pindahin, tombolnya jadi tidak aktif, jadi hilang, Bu. Tombolnya jadi tidak aktif? Ya, pas di running. Itu kenapa Boleh ya? di-share aja kontennya Pak? Oh. Boleh di-share aja coba. Karena kalau yang ini kan saya refaktor tadi sudah bisa. Share-nya gimana, Bu ya? Share konten ini. Diklik share, terus share konten di Webex-nya. Tombolnya mana? Oh ya. Bisa nggak? Ada. Ada. Pilihnya yang screen, Bu ya? Share, terus pilih konten. Bisa nggak? Share konten. Gini, Bu. Yang Webex. Yang di Webex-nya. Nah, gitu. Nah, gitu, Pak. Ya, coba. Yang mana yang Bapak copy? Ini file awal yang saya bikin. Ini matiin dulu. Matiin dulu ini yang udah jalannya. Yang udah jalannya matiin dulu. Coba. Close dulu. Ini. Di close dulu ini, Pak. Yang mana, Bu? Ya, itu. Yang udah jalannya di close dulu. Sekarang buka di NetBeans-nya. Ini. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, awal kan saya yang mana? yang ini nih. Ini pertama saya bikin. Saya Ya, jalankan. Ada form 1 form. Nah, ini yang pertama saya bikin. 01 misalkan ya. Kita proses kan tombol ini masuk itu tombol yang punya. Nah, kemudian file ini saya copy. Copy ke ini. Ya. Bentar, cara ngopinya tadi gimana Bapak? Coba ulang. Kopinya. Cara kopinya klik kanan, refaktor, kemudian copy, terus pilih formnya. Nah, tidak, projectnya pindah ke LK3 Pak. Yang projectnya ini pindah ke LK3. Sebentar Bu, ini mau di copy. LK3 ya. Nah, kemudian di refaktor ya.
Hmm. Nah, kemudian pas di sini, Form 3. Buka aja desainnya dulu, lihat. Tidak, desainnya aja dulu. Form desain 3. mah tadi tidak Nah, Bapak klik desain mah form tadi cuma 3. saya Halo, Bapak klik form 3 terus run file. Form 3, form 4 Bu tadi Bu. form 4, sorry. Form Ya. 4, run file. Run file. Di menu run file. Di menu run, terus run file. Jaringannya. Nah, coba. Klik tombol prosesnya. Itu bisa. Enggak, tadi saya robah kan sedikit saya robah Bu. Saya masukin Itu tombol yang bisa. lain. Ya, sebentar dulu ya. Nah, saya robah jadi bentuknya seperti ini. Nah, Jadi gimana? saya robah ini jadi bentuknya seperti ini. Saya pindahin tombolnya. Ini. Nah, tapi pas di run file itu tombol prosesnya hilang. Itu ada. Ya, sebentar ya. Nah, pasti ini, oh geser dia ya? Ada tuh. Oh iya benar. Geser tadi mah nggak Pak. Ya, udah ya? Berarti udah bisa ya? Oke. Boleh Bu, sama mau kalau misalkan nama karyawan ini saya mau pindahin ke bawah gimana gitu? bisa tadi yang udah saya contohin pakai /n. Sok nanti Bapak ditutup dulu. Punya Bapak ditutup dulu coba. Ya, siap. Contohin di saya ya. Terima kasih. Gimana cara? Stop ya? Stop kontennya di stop share. Dari ini Bapak di stop share. Sudah Bu, sudah. Belum, masih punya Bapak. Oh, belum gitu? Udah Pak. Saya share lagi ya. Ya udah kelihatan belum Pak? Udah kelihatan? Udah? Nah, ya Bapak Ibu, kalau misalkan ini mau pindah ke bawah, ya. Ya, nih Pak Lukman pakai /n aja. Nih, pakai /n, ya. Jadi /n itu untuk pindah ke bawah baris baru. Kan ini kan ID karyawan. Habis kan? Nah, /n-nya pas di yang barunya di nama karyawan. Nanti habis nama kan gaji, berarti /n-nya digaji. Terus di jakat gitu. Pakai /n gitu Pak ya. Nah, sehingga kalau ini kita jalanin ya. Tapi kalau pas di J-label nggak bisa, Bu. Saya nyobain. Pas di J-labelnya saya cobain. Yang bukan beda tuh di label mah. /n mah di ini. Di yang message dialog. Ya. Oh, tapi kalau di label itu gimana, Bu? Nah, kalau di label Pak nggak bisa pakai /n. Ya nggak bisa begitu. Paling cara yang itu yang waktu seperti di LK2 Bapak pakai BR HTML gitu ya. Atau kalau nggak mau pakai di label pakai ini apa namanya ya sama dia bisa pakai /n ya gitu. Nah itu Pak. Makasih, Bu ya. Ya ada lagi? Sudah Bu, sudah. Udah. Nah jadi ini kalau dijalanin karena pakai /n ya Bapak Ibu. Jadi nanti dia ke bawah urutannya. Nih. Ya, makan proses dulu ya. Oh, salah jalan nih. Ini ya. Nanti dia urutannya jadi ke bawah. Ya, jadi ke bawah begitu. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke.
Nah, seperti itu untuk yang GUI yang ini, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba lihat LK-nya lagi dulu ya. Jadi Bapak Ibu, untuk yang LK3 ini, silakan Bapak Ibu untuk yang CLI boleh dibuat dalam beda project ya. Ini kan kita lihat LK-nya dulu ya. Udah kelihatan belum LK-nya? Ya. Nih, kita lihat LK-nya. Yang ini kan CLI ya, nggak ada masalah kan? Kemarin kan udah ini. Nah, yang CLI penggunaan kelas, contoh penggunaan kelas ini, Bapak Ibu bikin dalam satu project, boleh ya. Nah, terus kan ada yang berikutnya, pakai apa ini namanya, yang sepeda motor ya. Nah, ini yang sepeda motor, Bapak Ibu bikin di beda project boleh, atau Bapak Ibu bikin di satu project beda package juga boleh ya. Nah, yang ini yang CLI ya, ini boleh. Yang speedometer ini boleh juga dibikin dalam satu project dengan yang atas tapi beda package, boleh ya. Lalu berikutnya untuk yang GUI Bapak Ibu bikin semua dalam satu project ya. Yang GUI semua dibuat dalam satu project, banyak form, tinggal next gitu ya. Nah, gitu contohnya. Berarti yang ini kan sudah ya. Yang ini sudah kita lakukan. Nih, yang ini sudah kita lakukan. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, tinggal ke yang berikutnya. Nih, yang berikutnya yang ini, yang 3A, instruksi dasar kelas, kan Bapak Ibu bikin ini di CLI ya. Boleh satu project beda package dengan yang tadi sebelumnya atau mau dibikin beda project boleh. Nah, tapi untuk yang ini Bapak Ibu kan harus ada konstruktor karena CLI ya. Itu yang CLI. Lalu yang berikutnya yang ini kan yang penggunaan kelas pakai GUI. Nah, Bapak Ibu yang ini pakai konstruktor karena supaya kelihatan penggunaan kelasnya ya. Yang ini pakai konstruktor. Terus yang berikutnya yang ini nggak usah pakai konstruktor, nggak apa-apa ya. Nah, program yang ini yang ini ya Bapak Ibu. Nah, ini maksudnya nanti jalannya program ya, nanti muncul dulu nama, instansi, tujuan, mengikuti diklat OP apa, begitu diklik tombol OK baru muncul nama SMK, tujuannya apa, sama muncul fotonya. Nah, gitu, ya. Nah, kita coba bikin dulu yang ini ya sebelum masuk operator. Ya. Bu, mau nanya. Oh iya, silakan. Tadi untuk yang CLI itu boleh beda project, Bu ya? Boleh, silakan. Tapi kalau untuk yang GUI harus satu project semuanya. Satu project banyak form seperti ini, Pak. Ya, jadi nanti ada form 1, 2, 3 diurut aja sesuai dengan si LK-nya. Gitu ya. LK-nya kan ada nomor berapa ya. Diurut aja lah. Misalkan ini jadi yang setelah kelas GUI gitu. Gitu, Pak. Siap, makasih, Bu. Iya. Nah, ya. Yang ini coba kita buat dulu ya. Nah, yang ini Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk penggunaan user interface menggunakan menu, nanti kita di sesi keempat ya. Jadi ini biar bertahap gitu Bapak Ibu. Di sesi 2 kan satu project satu form, satu project satu form. Di sesi 3 kita satu project banyak form, tetapi kita pakai next gitu. Gitu ya. Nanti di sesi 4 baru kita bikin menu. Jadi Bapak Ibu kelihatan prosesnya. Gitu. Ya, jadi maksudnya tidak apa namanya supaya nggak ujuk-ujuk bahasa Sundanya, tidak muncul sepanjang tiba-tiba kelihatan proses apa belajarnya gitu ya. Nah, lalu yang ini nanti yang ini ya Bapak Ibu, ini begitu klik tombol OK muncul yang semua ininya ya. Nah, jadi nanti hasilnya itu bisa seperti ini bentar ya, saya buka dulu projectnya. Yang ini saya close dulu ya, biar nggak bingung apa namanya ngeliatinnya. Ya, nah, contoh. Jadi nih ya, yang ini, yang tadi ini ya, nah ini
ini Bapak Ibu jalannya program itu seperti ini. Ya. Jadi muncul dulu dia ini nama, instansi, tujuan ikut diklat OP kan ada ininya. Nah, begitu kita klik tombol OK, nanti baru muncul nama sama fotonya. Gitu ya. Itu program yang ini. Itu Bapak Ibu. Gimana Bu? Mau dibahas yang ini? Oh ya, oke. Jadi yang form 3 ini begitu kita run ya, kita run apa projectnya aja deh ya. Run project kan cover dulu ya. Next. Ya. Next. Terus ini 001 nama gitu ya. Lalu nah, ini yang tadi itu ya. Nah, ini yang tadi kan ya. Nah, terus yang form 3-nya saya belum bikin next-nya ini. Nah, yang form 3-nya yang program yang itu tadi kan. Nah, jadi ini muncul dulu ini, begitu diklik OK baru muncul nama sama fotonya Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Itu jalannya project yang ya. Nah, nanti Bapak Ibu ini nggak usah pakai konstruktor ya. Jadi gampangnya nih ya. Contohnya gini aja. Saya bahas ini ya. Udah Bapak Ibu desain seperti ini ya. Nanti untuk fotonya ini gak pakai J-label boleh ya. Jadi ini cara memasukkan foto ya. Bapak Ibu boleh pakai J-label dari properties begini ya. Atau Bapak Ibu mau pakai button icon juga boleh ya. Kalau yang di sini saya pakai J-label ya. Nah, jangan lupa masukkan gambarnya mana yang dimasukin ya. Nah, contoh yang ini kita copy dulu gambarnya ke package-nya. Udah di copy gambar ke package-nya. Nah, di J-label-nya Bapak Ibu properties-nya kita lihat ya. Ya. J-label, kita lihat properties-nya, nanti ada icon ya. Nah, nanti icon ini kita klik aja. Nah, nanti ini kita select. Nah, mau ditampilkan yang mana? Pick 2 gitu. Nanti kita oke. Nah, nanti dia muncul. Itu cara menampilkan foto ya. Atau kalau mau dari coding boleh. Tuh, ya. Kalau mau dari codingnya ya. Kalau mau dari coding, maka bisa seperti ini. Balikin dulu ya. Kalau mau dari coding, nah ya, nanti bisa pakai foto set icon gitu. Ya. Nah, ini saya contohkan dulu satu ya. Misalkan gini Bapak Ibu. Ini ada nama instansi tujuan ikut diklat gitu ya. Nah, kita mau menampilkan namanya siapa, nanti muncul ya di J-label 5. Maka kita tinggal set text ya, tinggal set text yang J-label 5 ya. Contoh ini saya tambahkan lagi misalkan ya. Tambahkan lagi di sini ID peserta ya. Nah, terus ini nanti memunculkan lagi di J-label lagi ya, J-label begini. Nah, maka Bapak Ibu ya, ini si J-labelnya kita kasih nama aja variabelnya ya, change variable name. Nih, biar gampang, kasih nama aja misalkan kasih nama di sini. Nah, ini kita change variable name, misalnya jadi txt id ya. Maka nanti kalau kita mau panggil di sini ya, klik buttonnya. Nah, nanti ini kita tinggal begini. txt id titik ya set text.
Gitu. Nah, nanti ini apa isinya? Misalkan P001. Nah, gitu Bapak Ibu caranya ya. Jadi cara menampilkan JLabel 5 isi dari isian JLabel 5 ini ya. Nah, bisa kita gunakan set text ya. Ambil nama variabel komponennya apa, set text lalu isinya. Gitu ya. Nah, itu untuk yang itu. Nah, itu Bapak Ibu untuk penggunaan kelas beres berarti ya. Sekarang kita masuk ke yang penggunaan operator. Saya jelasin dulu tentang teorinya sebentar. PowerPoint udah kelihatan belum? Kelihatan PowerPoint-nya? Ya. Nah, sekarang kita masuk ke operator ya. Nah, operator ini intinya sih ya sama lah dengan di algoritma gitu ya, kan kita mengenal beberapa operator, ada operator aritmatika, ada operator logika, ada operator pembanding dan seterusnya gitu ya. Nah, yang kita prioritaskan dalam kegiatan pembelajaran ini yang operator aritmatikanya ya. Operator aritmatika di mana ada ini penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian sama sisa hasil bagi atau biasa disebut mod ya. Nah, kalau di Java lambangnya seperti ini. Nih. Tambah, kurang, kali itu dengan bintang, bagi itu begini ya. Kalau yang bagi begini berarti ini adalah hasil baginya. Ya. Itu hasil baginya. Ya, jika num1 dan num2 adalah integer, pembagian akan menghasilkan nilai integer tanpa mengikut sertakan sisanya. Kalau ada sisa, misalkan gini, 5 dibagi 2. Hasil baginya kan 2,5 harusnya gitu kan ya. Gitu. Nah, jadi yang dimasukkan sini 2 aja gitu. Jadi dia tidak mengikut sertakan sisanya. Nah, kalau persen itu adalah sisa hasil bagi. Nah, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, makanya untuk operator ada yang namanya prioritas operator. Nah, prioritas operator itu ada yang disebut dengan operator yang berada dalam tanda kurung itu dia duluan, ya. Nah, terus operator increment atau decrement dia duluan. Nah, terus operator perkalian atau pembagian urutan operasinya itu dari kiri ke kanan, ya. Sama dengan operator penjumlahan pengurangan juga dari kiri ke kanan. Nah, contohnya begini, kalau kita punya sebuah bilangan ya, sebut aja dengan variabelnya C, dia adalah integer gitu ya. Nah, hasilnya begini, urutan prosesnya 12 kali 3 tambah 5 bagi 7 kurang 2. Nah, maka urutan operasinya itu adalah tadi sesuai dengan urutan prioritas ini. Perkalian dari kiri ke kanan, penjumlahan kiri ke kanan, increment, terus tanda kurung ya. Ini kan nggak ada tanda kurungnya. Yang 12 kali 3 tambah 5. Nah, maka yang kita lakukan kan dari kiri ke kanan ya. Berarti perkalian dulu yang dilakukan. 12 kali 3 ditambah 5 bagi 5. Nah, sehingga hasilnya 37. Nah, ini nanti ada di dalam post-test. Bapak Ibu hati-hati dengan urutan prioritas operator. Ya. Nah, itu untuk operator. Ya, jadi kita lebih banyak menggunakan yang operator aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu operator sih segitu aja teorinya. Ya. Kalau ininya sudah, ada pertanyaan teorinya sampai di sini? Pertanyaan enggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke lembar kerjanya, ya. Nah, lembar kerjanya ini kita ke penggunaan operator, ya. Nah, Bapak Ibu di lembar kerja ini kita urut aja langsung. Jadi setelah yang ini kan masih GUI nih, ya. Langsung aja satu project bikin dalam. Nah, ini jadi satu project dengan yang sebelumnya. Gitu. Jadi yang GUI semua di sini untuk di LK3 satu project aja, tapi banyak form, tinggal next gitu ya. Nah, udah begitu ini nanti ini rasanya sudah tahapannya sudah lengkap ya. Nah, Bapak Ibu ini membuat program kalkulator sederhana ya, bikin program kalkulator sederhana. Nah, jadi yang saya contohkan di sini itu untuk yang tambah gitu ya. Nah, hanya untuk yang tambah ya.
Nah, kita bisa coba bikin ini ya. Saya contohkan yang tambah ya, sesuai dengan di sini ya. Nanti setelah yang tambah itu Bapak Ibu kali kurang sama baginya bikin sendiri. Nah, terus untuk yang ini, untuk yang LK3B, nah ini hanya menghitung nilai nilai akhir siswa ya, di mana rumusnya UTS tambah UAS dibagi 2 ya. Nah, di operator ini yang harus kita hati-hati adalah konversi tipe data. Kenapa? Karena tadi ya, segala sesuatu yang masuk di text field seperti ini, maka dia akan menjadi string seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Kalau dia string harus dikonversi dulu. Misalkan kalau ini integer jadi pas integer, kalau ini double jadi pas double. Nah, begitu sudah dikonversi dia menjadi nilai numerik ya, misalnya double. Nah, mau dimasukin lagi ke label, maka ini harus diubah lagi, dikonversi lagi ke string, maka pakailah toString gitu ya. Atau bisa pakai string value of. Nah, bedanya toString sama yang ini ya. Nih. Nah, ada di sini ya. Bedanya toString dengan value of string nih. Ya, ini kan gaji toString ya. Bedanya toString sama string value of, kalau ini toString kita kan cuma ngambil, gaji ini kan nggak ada dihitung. Gaji ini kan cuma ngambil yang di text field 3, maka kita pakai toString. Cuma ngambil isinya aja dari text field 3 kan, maka pakai toString. Ya, jadi dia di pass double dulu, dikonversi dulu menggunakan pass double ya, karena tipe datanya double. Nah, setelah dikonversi menjadi tipe data double, mau dimasukin lagi ke JLabel 5, maka dia harus dibalikan lagi ke string, maka gunakanlah toString karena dia hanya mengambil ya. Tetapi kalau yang jakat, karena jakat ini adalah hasil perhitungan dari gaji dikali 0,025, maka kita gunakan value of string value of. Gitu ya. Jadi bedanya kalau yang toString hanya mengambil, kalau yang value of dia ada hasil perhitungan. Gitu. Oke, nah itu bedanya ya. Nah, sekarang kita buat yang operator ya. Nah, kita buat operator, kita buat aja di sini ya. Ini form ya. Ini form 4 ya. Jadi nanti satu project banyak form, cuma Bapak Ibu next aja di form 3-nya nanti next supaya muncul yang form 4. Di form 2-nya next supaya muncul yang form 3. Gitu aja ya. Jadi ini ya, kita bikin form 4. Nah, lalu Bapak Ibu desain seperti yang ada di LK-nya ya. Bapak Ibu desain seperti yang ada di LK-nya. Contohnya kan seperti ini. Nih. Ya. Ya, kita masukkan kotak edit lalu tombol-tombol gitu ya. Kotak edit, kita masukin text field, ya. Lalu masukkan tombol. Ini saya contohkan aja satu ya. Misalkan ini untuk tambah ya. Berarti teksnya kita di teks ya. Ya tanda tambah. Ya. Nah. Lalu yang ininya boleh kita hapus edit teksnya. Ininya kita hapus edit teksnya ya. Nah. Nanti Bapak Ibu lengkapnya ikuti saja desain yang ada di LK. Ini saya sekedar contoh aja. Nanti hasilnya muncul di sini ya. Nanti ini hasilnya muncul di TXT hasil ya. Di hasilnya kita munculkan pakai JLabel. Nah, ini tadi kita seperti ini ya. Nanti yang berikutnya silakan ikuti di LK-nya. Kita ubah dulu change variable name, misalkan bill 1 ya. Ini bebas aja nama variabelnya. TX. Ini bill 2 gitu ya.
Oke. Nah, lalu yang ini hasil, misalkan, gitu ya. Nah, ini kita edit tag, kita tulis aja ini hasilnya, ya biar kelihatan. Nah, kalau sudah, maka kita hanya mau mengambil berapa sih bilangan yang ada di sini yang di input sama di sini di input, terus ditambahkan, maka muncul hasilnya di sini, gitu ya. Nah, ini nggak usah pakai konstruktor, nggak masalah. Jadi Bapak Ibu hanya mengambil nilai yang ada di teks 1 sama mengambil nilai yang ada di teks 2, lalu dijumlahkan, muncul hasilnya di sini, gitu ya. Nah, maka langkah berikutnya setelah kita desain, ya, kita buat, kalau yang ininya nggak usah karena nanti di next-nya ya, gitu. Nah, tinggal ini, kita bikin dulu apa namanya, variabelnya apa, ya. Kalau double ini artinya bilangan desimal. Kalau Bapak Ibu ini mau ganti integer, ya boleh saja, gitu ya. Nah, jadi ini kita buat, ya. Ini kita klik aja tombol tanda tambahnya, ya. Maka dia masuk ke situ, ya. Nah, ini di sini. Nah, kita buat dulu, misalnya mau pakai double atau pakai apa namanya, integer silakan, ya. Kalau mau ada desimal ya pakainya double, ya. Nah, kita pakai double, kita kasih nama aja bilangan 1, bilangan 2, hasil, misalnya gitu ya. Nah, tuh, ini adalah pendefinisian dulu variabelnya. Yang bilangan 1, bilangan 2 hasil ini adalah instan variabel. Yang double ini adalah tipe datanya, gitu ya. Nah, kalau sudah kita lakukan pendefinisian variabel instan dan tipe datanya, ya, maka langkah selanjutnya baru kita ambil yang bilangan 1 dari kotak editnya, ya. Nah, tadi apa namanya? Kita pakai kan, kalau lupa ya di sini aja nih navigator nih, ada kan bil 1, bil 2, ya. Nah, jadi kita buat di sini bil 1 sama dengan, nah ya, tadi segala sesuatu yang ada di dalam kotak teks itu dia adalah string, sementara ini mau dihitung, maka kita harus lakukan yang namanya konversi tipe data. Nah, konversi tipe data di Java itu menggunakan pas double. Karena ini tipe datanya double, maka gunakan pas double, ya. Kita pas double, apa yang di pas double? Yaitu adalah satu, get, ya. Nah, lalu lakukan hal yang sama dengan bil 2. Apa ini? Nah, kalau ada kayak gini, kita giniin aja. Oh, bilangan 1, sorry. Bilangan 1, ya. Nah, ini. Nah, kalau ada tanda merah gitu, kita lihat nih, apa nih errornya gitu ya. Seperti ini tadi ya. Misal seperti ini. Ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, tadi kan saya begini kan, kelupaan ya. Nah, kita lihat ini nih tanda merahnya. Tuh, inform, oh berarti. Nah, sebenarnya kan yang kita ambil ini kan variabelnya ini. Nah, berarti kita salah ngasih nama variabel. Nah, gitu ya. Setelah itu baru kita buat yang bilangan 2. Sama dengan double, pas, double. Nah, ini adalah tadi apa namanya? Bil 2 ya. Bil 2, ya, teks. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu baru kita hitung si hasilnya ya. Karena penjumlahan, maka hasilnya itu adalah dari bilangan 1 ditambah bilangan 2. Maka hasil sama dengan bilangan 1 ditambah
bilangan 2. Nah, seterusnya baru kita menampilkan di yang di label 5-nya kan? Tadi ya, yang di sininya. Nih, ini ya, yang di sininya. Nah, kalau lupa tinggal kita lihat di navigatornya apa namanya. Ya, TXT hasil. Ya, kita tampilkan di TXT hasilnya. Jadi kita tampilkan di TXT hasil ya. Nah, tadi kan ini sudah kita lakukan penjumlahan, nah maka kita pakai string value of gitu. Kenapa? Karena ini ada hasil perhitungan gitu. Makanya pakai string value of ya. Nah, maka di sini kita buat tadi namanya txt hasil tick set text ya. Nah, teksnya apa? Yaitu adalah dari string tick. Nah, ambil value of karena tipenya double, jadi pakai value of double ya. Dia ini sendiri. Maka kalau sudah, ya tinggal kita jalankan ya. Jangan lupa di form 3-nya bikin tombol next-nya ya. Tambahin aja satu tombol next. Sehingga nanti di yang LK3 ini kita tinggal next gitu ya. Next. Nah, nanti ini tinggal kita buat berarti di sini next-nya itu adalah ini ya, form 3. Ini form 3. Ya. Tinggal 3 tick set visible-nya ya. Nah, gitu. Oke. Kalau mau ditambah yang form 2-nya hilang tinggal dispose gitu ya. Nah, sehingga nanti si form 4 bisa muncul begitu klik next di form 3. Gitu ya Bapak Ibu. Saya jalanin di sini ya. Run file yang form 3. Kita klik next. Oh, kok form 3 sih? Form 4, sorry. Form 4. 4. New form 4. Ininya 4. Oke. Nah, maka ini kita run ya. Kita run file. Nah, maka next muncul yang form 4-nya ya. Kita isi misalkan 90, ini 60, kita klik tambah, nah, maka muncul hasilnya 150. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi intinya mengambil isi dari text field, lalu dijumlahkan, nah muncul di label. Itu intinya. Jadi itu yang Bapak Ibu sudah harus mahir bagaimana mengambil isi inputan dari text field lalu menampilkannya di label atau menampilkannya di kotak dialog. Nah, itu ya, itu intinya. Jadi operatornya kita tekankan pada operator aritmatika tambah kurang kali bagi hasil. Nah, untuk yang penjumlahan kan sudah, pengurangan perkalian pembagian, nah silakan Bapak Ibu dilakukan, dibuat di lembar kerjanya. Ya, nah ini untuk operator. Jadi nanti ini buat dalam form yang banyak gitu ya, form banyak dalam satu project. Nanti sudah satu project banyak form, Bapak Ibu tinggal di form yang sebelumnya next gitu ya. Jadi seperti ini. Nanti di run file kan si form 3 ini yang ini kita next muncul yang form 4. Nanti di form 4 kita next muncul form 5. Form 5 next muncul lagi. Gitu aja dulu ya. Nah, supaya ininya hilang, begitu menjalankan form 3, begitu next form 3-nya hilang, ini bisa pakai dispose ya. Gitu. Jadi kalau ini kita jalanin, kita next ya. Nah, form 4-nya muncul, form 3-nya udah nggak ada lagi.
Nah, itu fungsinya dispose. Jadi hilang dia, ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ada pertanyaan enggak? Ya. Nah, itu untuk operator. Ya, jadi kita tekankan pada operator aritmatika. Ya. Nah, untuk pengerjaan LK-nya silakan dilakukan masing-masing, ya, bekerja sama dalam kelompoknya, tinggal tambahin yang kurang kali bagi, gitu, ya. Nah, ini kalkulator sangat mini. Lalu berikutnya yang ini adalah menghitung nilai UTS tambah nilai UAS bagi 2. Nah, ini ya tidak usah pakai konstruktor, nggak apa-apa, ya. Yang pakai konstruktor itu hanya yang ini. Yang tadi. Nah, ini yang kelas komputer, ya. Yang kelas komputer itu gunakan konstruktor baik CLI maupun GUI-nya. Itu Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah selesai sesi 3. Ada pertanyaan enggak? Ya. Untuk yang ini, untuk yang menghitung nilai, karena kita sudah bisa melakukan pembuatan kalkulator, ini kan hanya menambahkan nama dan kelas. Ini kan ngitungnya sama dengan yang di penjumlahan, lalu dibagi gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu silakan bisa dilakukan masing-masing, bersama dalam kelompoknya. Ini kan enggak terlalu, ya, tidak terlalu ada yang baru di sini, ya. Untuk yang menghitung nilai, ya. Jadi ini enggak usah kita kerjain bareng-bareng, nggak apa-apa ya, Bapak Ibu kerjain masing-masing yang ini ya, kerjasama di dalam kelompoknya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Alhamdulillah yang operator selesai. Kalau ada pertanyaan mangga. Silakan. Ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Iya, silakan. Jadi untuk GUI yang komputer itu konstruktornya hanya berfungsi untuk membaca dari tekstil ya Bu ya? Konstruktornya ini yang kelas komputer, sebentar saya buka dulu ya. Nah, ya ini. Nah, ini konstruktornya Bapak Ibu ya. Konstruktor itu kan fungsinya hanya untuk menampilkan atribut yang ada di kelasnya. Nah, maka untuk yang GUI ini kan nanti ada RAM, hard disk, prosesor, dia jadi instan variabel kan, ya. Nah, jadi konstruktornya ini menampilkan si text file-nya, si RAM-nya, hard disk-nya sama prosesornya, gitu ya. Nah, itu menampilkan instan variabelnya saja, atau menampilkan instan variabel dari, kalau yang ini berarti kan dari RAM, hard disk, prosesor. Kalau text file-nya berarti nanti Ibu bisa ganti ini jadi TXT RAM, TXT hard disk, TXT prosesor. Itu Bu. Enggak, maksud saya itu langsung diambil dari konstruktornya untuk nilai di tekstilnya, apa kita ketik sendiri yang di tekstilnya itu Bu? Kalau Ibu pakai konstruktor ya diambilnya dari konstruktornya Bu, seperti contoh yang tadi itu. Ya, contoh yang ini kelihatan enggak? Seperti contoh yang ini ya, kalau kita pakai konstruktor, ya, maka yang kita panggil itu ininya, nih, instan variabel yang kita bikin di konstruktor. Jadi kita nggak pakai, manggilnya kan nggak seperti begini Bu. Nih, ya, manggilnya itu nggak getTextField1 getText, tapi yang dipanggil itu ininya, ID-nya. Kita kan sudah bikin dia jadi variabel ID, ya. Nah, maka yang kita panggil bukan getTextField-nya, nanti begitu kita mau cetak, nih di sini. Jadi kita mau cetak di sini ya, yang kita panggil ID-nya. Bukan pada saat cetaknya Ibu, pada saat menampilkan tekstil awalnya itu, apakah langsung isi data, atau kita ketik dulu datanya seperti yang ini, baru muncul seperti itu. Yang mana? Yang komputer? Yang 2 giganya, 500 MB-nya. Oh, diketik dulu Bu. Itu harus diketik dulu. Oh, iya. Ini kan seperti ini nih. Ini diketik dulu datanya, ya. Ini kan text field Bu. Text field ketik dulu, terus muncul di label.
Iya, Jadi ini text field, diklik OK, muncul di label ini semua. iya Ibu. Sudah, terima Ya. kasih. Oke. Ada lagi? Silakan. Ada lagi yang ditanyakan? Enggak? Nah, jadi sesi 3 seperti itu ya, Bapak Ibu. Kita menggunakan satu project banyak form, ya. Jadi nanti setiap sesi itu ada user interface baru nambah, user interface baru nambah, gitu, ya. Nah, supaya apa? Supaya apa ya? Tidak berbarengan semua. Misalkan di sini kita pakai menu langsung, apa namanya? Untuk menampilkan form-form berikutnya gitu ya. Jadi kita pelan-pelan ada prosesnya. Di sesi 2 satu project satu form. Di sesi 3 kita satu project banyak form masih pakai next gitu ya. Nanti di sesi 4 kita pakai menu gitu ya. Ada pakai menu, bisa pakai apa namanya? Panel, pakai tab panes gitu ya. Jadi ada muncul unsur interface yang baru ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di user interface-nya si Java Swing ini ya banyak gitu. Nanti ya apa namanya kita coba beberapa gitu ya, meskipun dalam diklat ini nggak bisa kita coba semua. Misalkan nanti kita pakai radio button, pakai lagi ini tab pen ya, untuk menampilkan menu kan bisa, selain pakai menu bisa pakai tab pen gitu. Pakai tab itu jadi kayak gini nih. Ini namanya tab pen. Jadi misalkan mau untuk yang form 1 di sini di tabnya, form 2 di sini. Nah, gitu. Ini namanya tab pen. Kita bisa pakai itu nanti. Jadi seperti itu ya. Jadi biar kelihatan prosesnya. Jadi maksudnya biar tidak muncul sekonyong-konyong tiba-tiba atau ujuk-ujuk bahasa Sundanya gitu. Kelihatan prosesnya, oh gini caranya gitu ya. Karena ini diklat dasar ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah terbiasa pakai menu ya langsung. Ya nggak apa-apa silakan gitu. Cuman di kegiatan diklat kita, nah per sesi itu ada bagian-bagiannya supaya kelihatan prosesnya dari sesi 1 sampai ke sesi 6. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan. Sebelum kita akhiri. Alhamdulillah sampai operator sudah ya. Nah, kalau yang masih ada error bikin yang ini, yang GUI kelas ya, bisa dilihat nanti kita upload yang kelas A kemarin, bisa dilihat situ ya. Kalau yang ini kan saya karena mengulang, jadi codingnya kita copy. Nah, kalau proses dari awalnya sampai akhirnya ada di video yang kelas A, boleh dilihat di situ untuk yang ini ya. Ditambah tadi penggunaan operator yang lalu berikutnya ada di video yang sekarang ya. Insya Allah nanti sore kita upload karena butuh waktu untuk mengkonversi dari WRF ke MP4. Lumayan lama karena durasinya panjang, 2 jam lebih. Itu Bapak Ibu untuk penggunaan operator selesai sesi 3. Alhamdulillah. Baru nanti kita masuk lagi di sesi 4 struktur pemilihan, struktur pengulangan ya. Nanti ada tambahan-tambahan juga penggunaan user interface yang lain selain yang sudah kita pelajari ya. Nanti ada penggunaan menu, penggunaan komponen-komponen yang lain juga di sesi 4. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Masih ada pertanyaan enggak? Tidak ada? Nah, tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan bagi yang belum selesai, LK-nya dikerjakan. Bagi yang sudah mengupload, kalau misalkan mau ada perbaikan, silakan diupload ulang. Kalau misalkan tidak ada yang mau diperbaiki juga tidak menjadi masalah, ya. Tuh. Bagi yang sudah mengerjakan satu proyek satu form, bagi yang sudah mengerjakan satu proyek satu form, lalu mau dibuat dalam
satu proyek banyak form, gunakan refaktor seperti yang tadi ya. Pak Lukman tadi sudah mencoba, sudah berhasil gitu ya. Batas LK3 itu paling lambat tanggal berapa Pak tadi? Tanggal 5 jam 12 malam. Ya. Tanggal 5 jam 12 malam. Untuk hari Jumat kita sudah masuk ke sesi 4. Jadi sesi 4 akan dibuka hari Jumat pukul 13.00. Sesi 4-nya. Oh, dibukanya pagi? Oh. Sesi 4 kata Pak Peri dibukanya pagi. Ya. Ada kelas pagi kan gitu. Ya, karena ada kelas pagi dibukanya pagi jam 8. Sesi 4-nya ya. Sesi 3 batas uploadnya tanggal 5 jam 12 malam. Oke, itu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf atas semua kesalahan, baik kata maupun perbuatan. Jadi, saya kembalikan ke Pak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Bu. Ya, sama-sama.